have plus participle. Participle itu kita tahu sendiri ya. Participle itu merupakan bentuk verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Contohnya seperti ada gone, found, made, broken, seen, dan seterusnya. Jadi kalau ada have, kemudian bertemu atau ditambah dengan participle atau verb 3 itu artinya have di sini bukan memiliki ya. Artinya sudah, telah. Biasa dipakai dalam bentuk perfect tense. Tetapi jika kita ingin menyatakan suatu kejadian yang akan datang atau memprediksi suatu kejadian, maka perlu dikasih juga kata kerja bantu will. Jadinya will have plus participle atau biasanya disebut juga sebagai future perfect tense. Ini untuk mengungkapkan kejadian yang akan datang, yang akan sudah terjadi gitu ya. Future perfect tense merupakan bentuk tense yang biasa digunakan untuk menyatakan prediksi. Ini juga sering muncul dalam tes TOEFL ya. Kalau tes TOEFL itu sering menggunakan bentuk ini, nah kita harus tahu nih bagaimana ya pola dalam kalimatnya. Perlu diketahui ya jika will have, ini ya will have, dan diikuti dengan verb 3 atau participle dan keterangan waktu, adverb masa datang seperti tomorrow, next week. Tomorrow itu artinya besok. Next week, kalau ada next itu artinya berarti depan, next week minggu depan, next year tahun depan, next month bulan depan gitu. 3 days later gitu kan, 3 hari berikutnya itu keterangan waktu untuk future atau masa datang ya. Ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kejadian yang akan datang. Begini ya perumusan dalam kalimatnya. Subject will have, harus perlu diingat-ingat, will have, subjek harus will have, kemudian bentuk verb 3, kemudian, nah ini terserah mau sampai sini aja ada objeknya atau enggak ada objeknya, terserah contohnya. They will have found friends by the time this semester, artinya mereka akan menemukan teman-temannya atau bertemu teman-temannya ketika di semester ini, berarti kan akan terjadi yang prediksi. Jangan memakai will saja tanpa have, kecuali dengan will have ya, karena ini untuk prediksi ya. Oke, contoh penggunaan dalam kalimat ya. Incorrect itu salah, correct itu benar. We will live in Bekasi before December this year. Salahnya di ini ya, kurang have harusnya. We will have live, kami akan sudah tinggal di Bekasi. Jadi dia itu akan sudah ada di Bekasi, tinggal di sana sebelum bulan Desember tahun ini. Prediksi ya, nanti sebelum bulan Desember kami akan sudah ada di Bekasi. Lagi. We will finish, salah ya. Kami setelah will itu kan harus ada have. We will have finished our text by the time the movie start. Jadi kami akan sudah menyelesaikan tugas kami ketika saat film itu dimulai. Jadi prediksi ya, sebelum ketika akan filmnya dimulai kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kami gitu. Janice will have given us. Janice akan memberikan banyak uang kepada kami sebelum pergi dari sini, gitu prediksi juga ya. Jimmy will leave, salah ya harusnya. Jimmy will have left Jakarta by 9 o'clock tomorrow. Jimmy akan meninggalkan Jakarta jam 9 besok. Jadi jam 9 besok, Jimmy akan sudah pergi dari Jakarta. Prediksinya seperti itu. Before they can tell us about the discount, sebelum mereka memberitahu tentang diskonnya, we will, salah ya, karena setelah will itu harus ada have. We will have bought the ticket. Kami akan sudah membelinya. Tuh. She will, salah juga, karena nggak ada have. She will have returned all of her library book. Dia itu akan sudah mengembalikan semua buku perpustakaannya sebelum sekolah ini libur. Ini
Ini juga sama. Nah, ini. The class will change to room 10 before the lesson start. Kelas akan sudah diubah ke ruangan 10 sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini salah ya. Harusnya seperti apa ya? Coba ya tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu.